Jadi terbentuknya bottom to bottom atau top to top itu minimal 2 buah. Terkadang profit yang kita dapatkan itu jaraknya kecil, tetapi kadang sewaktu-waktu profit yang kita dapatkan itu sangat besar. Indikator yang digunakan di dalam 3-in-1 method ini merupakan indikator-indikator yang secara default ada pada MetaTrader. Namun yang membedakan adalah input parameternya. Kita persilakan Mr. Deki Fusawi untuk melaporkan sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan mengetengahkan satu tema yang baru, yaitu 3-in-1 trading method. Seperti apa metode ini? Langsung saja saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk mengetahui lebih jauh ya. Jadi 3-in-1 trading method ini adalah sebuah kombinasi yang memadukan 3 buah indikator dengan parameter yang tersinkronisasi dan dapat memudahkan bagi trader baik saat pengambilan keputusan untuk entry ataupun untuk exit ya. Dalam mekanismenya 3-in-1 trading method ini akan bekerja secara simultan dalam mengidentifikasi arah pergerakan harga. Nah, Bapak dan Ibu, indikator yang digunakan di dalam 3-in-1 method ini merupakan indikator-indikator yang secara default ada pada MetaTrader. Namun yang membedakan adalah input parameternya, di mana ketiganya akan bergerak secara simultan, baik pada saat kondisi bullish maupun bearish dengan nilai parameter yang sudah didesain sebelumnya. Baik, dalam chart setup ada 3 komponen dalam 3-in-1 trading method ini. Yang pertama ini adalah menggunakan exponential moving average dengan parameter 13, 21, dan 55. Jadi dalam penggunaan 3-in-1 ini, Bapak dan Ibu bisa melihat ya, di sini jelas sekali, kita menggunakan 3 buah moving average. Yang berwarna putih itu adalah exponential moving average 55, berfungsi sebagai filter utama. Pengertian filter utama, Bapak dan Ibu akan dimudahkan pada saat melakukan analisa apabila candlestick berada di atas moving average 55, maka kita mendapatkan informasi tren sedang bullish. Begitupun sebaliknya, apabila sedang berada di bawah moving average 55, berarti tren sedang bearish ya. Nah, sedangkan untuk yang moving average 13 yang berwarna hijau, begitupun untuk yang
moving average 21 yang berwarna merah itu hanya sebagai pengkonfirmasi saja. Ya, apakah betul pergerakan ini sedang ke atas atau memang sedang terjadi koreksi. Nah, salah satu contoh koreksi adalah misalnya ketika tren yang berlangsung ini sedang ke atas ya. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu, secara tren moving average 55 itu berada di bawah candlestick ya. Candlesticknya di atas semua, artinya kita mendapatkan informasi terjadi dorongan ke atas, tetapi moving average untuk 13 dan 21-nya di sini sedang ke bawah. Artinya kita bisa mengidentifikasi bahwa ini tren sedang ada koreksi. Kita bisa menunggu kapan terjadinya 13 dan 21 itu berjalan seiringan dengan moving average 55 ya. Jadi ini adalah komponen pertama dalam 3-in-1 trading method, yaitu triple moving average. Lalu kemudian yang kedua, kita akan menggunakan faster MACD. MACD yang kita kenal biasanya menggunakan parameter 12, 26, 9 ya. Tetapi khusus pada metode ini, saya ketengahkan menjadi MACD cepat ya, atau faster MACD dengan parameter 8, 21, dan 8. MACD ini akan berfungsi sebagai second filter pada saat melakukan entry. Jadi pada saat nanti Anda melakukan entry, Bapak dan Ibu cukup melihat di mana letak candlestick, apakah sedang berada di atas moving average atau di bawah moving average, lalu kemudian Anda sinkronisasikan dengan faster MACD. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mekanisme transaksinya. Lalu kemudian untuk komponen yang ketiga, ini adalah Relative Strength Index ya, atau RSI dengan parameter 21 dengan menggunakan level 50 ditambah dengan trend line. Nah, RSI di sini berfungsi sebagai filter saat akan melakukan exit. Jadi di sini betul-betul diberikan kejelasan oleh 3-in-1 trading method kapan kita bisa melakukan entry dan kapan kita bisa melakukan exit. Nah, sehubungan dengan 3-in-1 ini berbeda dengan apa yang saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita memanfaatkan market secara hit and run, tetapi di sini kita betul-betul diberikan keleluasaan, kita lebih rileks pada saat melakukan transaksi. Bahkan kita bisa melakukan transaksi dalam waktu jangka panjang, tetapi kita pun bisa melakukan entry secara berulang-ulang ya. Baik. Dalam memanfaatkan 3-in-1 trading method untuk melakukan entry, ada dua peluang yang bisa kita sama-sama manfaatkan, yaitu bisa secara direction atau secara continuing. Seperti apa penjelasannya? Ini kita akan kupas yang direction terlebih dahulu. Ini adalah satu contoh Bapak dan Ibu, direction untuk buy position ya. Di sini jelas pada grafik sudah tampak ketiga komponennya sudah sama-sama jelas ya, moving average, MACD dan juga untuk RSI. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu pada contoh di sini. Close candle itu terjadi di atas triple moving average ya. Apakah di atas ketiganya atau di atas moving average 55 saja, itu sudah memberikan konfirmasi kepada kita bahwa hal tersebut terjadi konfirmasi. Ya, ini adalah sebagai filter awal. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, perhatikan MACD.
MACD untuk posisi buy jelas itu wajib posisi histogramnya di atas level 0 ya. Lalu kemudian kapan kita bisa melakukan entry posisi? Anda tinggal menunggu 2 bar MACD, artinya menunggu histogram kedua dari MACD. Dengan sudah terkonfirmasinya bahwa close candle itu berada di atas triple MA atau hanya di atas moving average 55, lalu kemudian MACD-nya berada di atas level 0, ditambah dengan RSI di atas 50, maka ini memberikan sinyalemen kuat kepada kita bahwa dorongan ke atas akan terjadi, ya. Ketika MACD sudah menunjukkan histogram kedua, maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan yang namanya buy posisi. Lalu di area inilah kita bisa melakukan exit. Ya, Anda bayangkan di sini kita melakukan buy posisi, lalu kemudian harga bergerak naik, di area inilah kita melakukan yang namanya exit position. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa kita melakukan exit di sana? Kenapa kita tidak melakukan exit di area yang lebih tinggi? Bapak dan Ibu, disitulah fungsi filter daripada RSI. Ketika konfirmasi sudah kita dapatkan, Bapak dan Ibu tinggal menarik level bottom ke area bottom daripada RSI. Nah, ini akan berbeda dengan posisi sell ya. Ini adalah area bottom, Bapak dan Ibu. Ini adalah area bottom daripada RSI, lalu kemudian ini adalah area bottom yang kedua, artinya harus memiliki 2 buah bottom, ya, atau 2 buah level top daripada RSI, baru kita di sana menarik garis, Bapak dan Ibu. Anda tinggal tarik garis dari bottom menuju bottom berikutnya, terus tarik garis, terus sampai kemudian terjadi yang namanya perpotongan, Pak, di area sini. Perpotongan antara relative strength index dengan trend line. Maka di area inilah kita bisa melakukan yang namanya close posisi. Ini luar biasa sekali. Sangat mudah pada saat seorang trader melakukan analisa. Ini adalah untuk typical direction, untuk buy position. Kita lihat bagaimana direction untuk contoh sell position. Bapak dan Ibu, kita bisa sama-sama analisa ya bersama di sini. Di sini jelas candle yang ini sudah berada di bawah triple moving average. Nah, yang ini ya, ini sudah berada di bawah moving average. Lalu kemudian di sini pun terkonfirmasi bahwa MACD berada di bawah level 0 ya. Nah, di sini. Lalu kemudian RSI pun juga berada di bawah 50. Dengan parameter yang sudah didesain sedemikian rupa, maka ketiga komponen ini akan bergerak secara simultan, ya. Lalu kemudian untuk langkah berikutnya kita dimudahkan tinggal menunggu bar kedua dari MACD, ya. Setelah terbentuknya bar kedua, maka pada candle berikutnya disinilah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Lalu kemudian harga bergerak ke bawah, dan di area sinilah kita bisa melakukan exit. Jadi, untuk taking profit dengan menggunakan 3-in-1 trading method ini tentu akan bersifat fluktuatif. Terkadang profit yang kita dapatkan itu jaraknya kecil, tetapi kadang sewaktu-waktu profit yang kita dapatkan itu sangat besar sekali ya, tergantung perpotongan daripada RSI dengan trend line.
Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ketika direction untuk buy position, Anda ditugaskan untuk mencari bottom to bottom ya daripada RSI-nya, tetapi untuk direction sell position di sini kita harus mencari top to top ya. Level tertinggi menuju ke level tertinggi berikutnya. Ini adalah level tertingginya Bapak dan Ibu. Ini adalah level tertinggi sebelumnya. Lalu kemudian ini juga adalah level tertinggi sebelumnya, maka dengan sangat mudah Anda tinggal menyambungkan garis trendline dari top to top seperti ini ya. Selama memang belum ada perpotongan, jangan kita terburu-buru untuk melepas posisi kita, sampai akhirnya betul-betul terjadi sebuah perpotongan di area sini, maka disinilah kita bisa melakukan yang namanya exit posisi ya. Ini adalah dua contoh untuk typical direction, baik untuk buy position maupun untuk sell position. Lalu bagaimana dengan tipe yang continuing? Typical continuing tentu ini berbeda dengan direction. Yang namanya direction ketika Anda mendapatkan peluang, Anda bisa langsung entry ya, baik itu untuk buy ataupun sell. Tetapi continuing di sini kita harus berkonsentrasi untuk melihat garis moving average yang berada pada histogram MACD. Secara kaidah, tipe continuing ini sama dengan tipe direction, di mana ketika harga atau candlestick berada di atas triple moving average, lalu kemudian histogram MACD berada di atas 0, lalu relative strength index lainnya itu berada di atas 50, maka itu mengkonfirmasi kepada kita akan terjadi dorongan ke atas. Begitupun sebaliknya. Nah, dengan menggunakan continuing, kita bisa melakukan entry secara berulang-ulang. Ya, kita ambil contoh di sini. Ini adalah kaidah pertama sesuai dengan pola yang typical direction. Ya, ini jelas candlestick berada di atas triple moving average, lalu kemudian histogram berada di atas 0, lalu kemudian RSI di atas 50 ya. Maka pada candle berikutnya dengan sangat mudah kita bisa melakukan yang namanya buy position. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah melakukan entry, dan ini adalah buy position, maka yang kita lakukan adalah menarik garis dari bottom to bottom daripada RSI-nya. Bottom to bottom ini sudah terbentuk. Jadi terbentuknya bottom to bottom atau top to top itu minimal 2 buah ya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa mengikuti garisnya, tetapi yang kita ikuti adalah polanya. Karena yang bisa kita pastikan setiap pergerakan harga pasti akan membentuk antara bottom atau level topnya ya. Oke, di sini kita tarik garis dari bottom menuju bottom. Oke, dan di area sinilah terjadi yang namanya perpotongan ya antara trendline dengan relative strength index. Maka di area inilah kita melakukan yang namanya exit posisi. Lalu kemudian dengan menggunakan typical continuing, lepasnya moving average dari histogram itu menandakan terjadinya pelemahan dorongan Bapak dan Ibu. Kita bisa menunggu untuk melakukan entry berikutnya setelah garis moving average ini kembali masuk ke dalam histogram. Ya, kita bisa lihat di sini. Ketika sudah masuk ke dalam histogram, kaidahnya sama, kita tunggu pada histogram yang kedua, maka di area ini Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy posisi ya. Pada candle yang ini, kita bisa melakukan buy posisi. Lalu perhatikan untuk level
exit-nya ya, kita tarik kembali, yaitu garis antara bottom menuju bottom-nya. Ini adalah bottom-nya, ya. Anda tinggal tarik seperti ini, dan ketika terjadi perpotongan, maka di area ini kita bisa mengambil keuntungan. Jadi, yang namanya continuing, selama moving average pada MACD kembali masuk ke dalam histogramnya, maka di sanalah kita bisa terus-menerus untuk melakukan entry posisi ya. Tentu apabila terjadi perubahan daripada histogram, peralihan dari level positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Nah, di sana juga kita mulai harus melihat kecenderungan tren yang terjadi. Yang pasti Bapak dan Ibu, ketiga kaidah tadi itu betul-betul harus terpenuhi ya. Baik, kita ambil contoh bagaimana untuk typical continuing untuk sell posisi. Di sini sudah sangat jelas ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah candlestick di mana close candle-nya itu terjadi di bawah triple moving average. Lalu kemudian MACD pun sudah mulai di bawah 0, RSI pun juga mulai di bawah 50. Ya, kita tentu menunggu pada histogram yang kedua, dan di sanalah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Oke, kita tinggal menarik garis ya, menarik garis dari top menuju top berikutnya ya, menuju area top berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini betul-betul kita tidak perlu khawatir kapan kita melakukan exit ya. Selama memang tidak ada konfirmasi perpotongan antara trendline dengan RSI, kita masih bisa hold position ya. Nah, ini adalah top to topnya. Terjadi perpotongan di sini, maka sudah bisa dipastikan di area tersebutlah kita melakukan yang namanya exit posisi. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di area sini diawali terjadinya keluarnya moving average dari histogram yang menandakan terjadinya pelemahan tekanan ke bawah. Namun beberapa saat kemudian ternyata garis moving average kembali masuk ya. Kita tunggu sampai bar yang kedua. Pada saat itu sesuai dengan kaidahnya kita bisa kembali masuk untuk melakukan yang namanya sell posisi ya. Pada candle kedua ini kita melakukan sell posisi, lalu kemudian kita tinggal menarik trend line antara top menuju top berikutnya daripada RSI ya. Anda tinggal tarik seperti ini. Perhatikan di area sinilah terjadi perpotongan, maka di area itu pula kita bisa melakukan yang namanya exit posisi ya. Jadi dengan 3-in-1 trading method ada dua peluang yang sama-sama kita bisa manfaatkan baik secara direction maupun continuing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, para partisipan, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Mr. Evans Lobby tentang 3-in-1 trading method. Jadi ini adalah kombinasi ya, ada tiga indikator yang kita bisa gunakan untuk entry level dan exit level. Ini hal yang lengkap ya dalam trading. Bukan begitu Pak Diki ya? Betul, sangat lengkap Pak Teguh ya. Ada sinyal in, ada sinyal out ya? Yes, correct. Baik, para partisipan, apabila menanyakan bisa lewat kolom chat atau mungkin lewat mikrofon bisa diaktifkan langsung. Dan kebenaran di sini ada yang masuk untuk bertanya, yaitu dari Mr. Freddy. Apakah ada best time frame untuk metode ini, Pak? Baik. Untuk best time frame ya, dengan 3-in-1 trading method itu adalah 1 jam Pak Freddy. Tapi kalau Pak Freddy mau mencoba pada time frame yang lain, silahkan Pak. Tapi kalau best time frame-nya itu di H1 ya.
Baik Pak Freddy ya, bisa dicoba di H1. Ini mungkin Pak Deki juga sudah mencoba beberapa time frame mungkin Pak Deki ya, sudah Betul, di tes diuji ya kemampuan dari 3-in-1 ini betul, yang bisa diklaim di H1 itu lebih baik ya. betul. Dan informasi saja bahwa tadi siang bagi Anda yang bertransaksi pada instrumen emas dengan menggunakan 3-in-1 method ini, itu kebetulan tadi di area 1933 itu sudah menginformasikan untuk sell posisi. Oke. Dan belum terjadi perpotongan antara RSI dengan garis trend line-nya. Jadi kita masih bisa menahan posisi sejauh mungkin harga bergerak ke bawah ya Pak Teguh ya. Oke, baik sekali. Untuk hari ini ya, untuk SAU ya, XAU ya. Ya, untuk hari ini konfirmasi tadi tampak di siang hari ya. Nah, ini ya para partisipan yang bisa langsung di live ya, secara langsung dilihat ada sinyal di hari ini untuk time frame, sorry, untuk 3-in-1 ya, trading method. Ya, Pak. Silakan Pak Ade, silakan Pak Ade. Eh, apakah ada efeknya terhadap berita fundamental atau kita hanya menunggu informasi dari sinkronisasi dari indikator itu, Pak? Oke, baik, coba saya perjelas. Mungkin maksudnya apakah ada kaitannya dengan berita fundamental begitu Pak Ade? Iya, betul. Oh baik, mohon diketahui juga oleh seluruh partisipan bahwa yang namanya technical itu terpisah ya dengan fundamental. Jadi informasi-informasi yang dirilis berdasarkan kalender ekonomi itu memang tidak ada kaitannya dengan technical. Technical adalah alat bantu bagi kita untuk memutuskan ketika kita mau melakukan entry atau melakukan exit. Maka berulang kali, sering kali saya sampaikan, kita memang harus disiplin terhadap risk management. Karena dikhawatirkan apabila ada berita yang dirilis dan kemudian harga bergerak tidak sesuai dengan arah entry kita, di sanalah kita bisa melakukan yang namanya safety ya, baik dengan stop loss ataupun dengan trailing stop. Jadi kebetulan Pak Ade ini memang 3-in-1 trading method ini adalah murni teknikal, Pak. Terima kasih, Pak. Siap Pak Ade, sukses terus tradingnya. Oke, baik ya Pak Ade menanyakan tentang fundamental nih, apakah berpengaruh dengan teknik untuk 3-in-1 ini ya Pak Ade ya. Jadi nanti tadi Pak Deki menjawab tidak ada hubungannya dan ini memang murni dari teknikal. Kalau ada entry masuk ya kita bisa konfirmasi dengan entry ya, dan kalau ada sinyal keluar gitu Pak Deki ya, kita juga bisa lakukan keluar tanpa berpengaruh dengan fundamental. Oke, baik. Kemudian juga ada pertanyaan dari Fritz ya. Ini Fritz menanyakan, Pak Deki, triple MA, apakah sebaiknya MA 13 dan MA 21 di atas atau di bawah MA 55? Tergantung posisinya, Pak. Kalau memang posisi yang sedang Pak Fritz ini adalah buy position, tentu memang sebaiknya 13 dan 21-nya itu memang berada di atas 55. Ya, begitupun sebaliknya kalau yang sedang Bapak cari adalah sell, 13 dan 21-nya berada di bawah 55. Nah, seperti yang saya sampaikan pada penjelasan di awal tadi, bahwa sebetulnya filter utama dari ketiga moving average ini itu berada pada eksponensial 55, Pak. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di mana close candle terjadi. Apakah di atas 55 kah? Atau di bawah 55. Nah, sedangkan 13 dan 21 itu adalah pengkonfirmasi tambahan. Ketika harga berada di atas 55, namun 13 dan 21-nya tampak seperti menukik ke bawah, maka kita tinggal menunggu saja ketika mereka kembali ke atas, Pak. Ya, setelah terjadi seperti itu tinggal dikonfirmasi dengan histogram MACD dan RSI-nya. Begitu ya, Pak Fritz ya, sudah terjawab ya.
Baik, ya mungkin nanti Pak Fritz kalau ada tanggapan bisa diketik lagi ya, Mr. Fritz. Ya, kemudian juga ada masuk lagi dari Pak Sigit nih, dari Salatiga ya, kalau nggak salah. Selamat sore Pak Deki, untuk MA Sorry. dari MA CD, apakah otomatis ada atau melalui setting? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara setting RSI dengan parameter 50 itu setting, karena di RSI yang saya pakai muncul 70. Terima kasih. Baik, eh, terima kasih Pak Sigit. Betul Pak, jadi itu adalah memang kita yang men-setting sendiri Pak. Karena apa yang Bapak dapatkan, baik itu moving average ya, ataupun RSI dari MetaTrader itu adalah settingan aslinya Pak, default setting dari mereka. Tetapi kita memiliki hak untuk mengubah parameternya atau mengubah levelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nanti bagi Pak Sigit bisa dibantu ya oleh yang mengundang atau nanti Bapak bisa menonton berulang-ulang bagaimana bisa untuk mengubah daripada settingan parameternya. Dan itu sangat mudah sekali. Lalu kemudian yang untuk RSI betul Pak, Bapak tentu akan mendapatkan settingan aslinya 70 dan 30 dan itu bisa Bapak delete ya salah satunya. Kemudian yang satunya diganti menjadi 50. Kurang lebih begitu Pak Sigit ya. Baik ya, Pak Sigit ya. Jadi memang kita setting dari parameter yang default-nya ya. Ini untuk menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Ya ini mungkin juga pasti Pak Diki nggak sembarangan ya untuk ganti angka ini ya, dengan riset terlebih dahulu ya. Ini makanya jadi salah satu parameter yang tepat untuk digunakan dalam sistem 3-in-1 ini. Oke, baik. Ini juga ada masuk dari Bang Ramses. Oke, selamat sore Bang Ramses. Selamat sore. Halo Pak Ramses ya, apa Oke, kabar? ini Bang Ramses nih mau langsung atau masih baca ini Bang Ramses? Iya. Bacain aja Mas Teguh. Bacain aja, oke deh. Apakah ketika indikator itu mutlak harus segaris crossing? Yes, karena ketiga indikator yang kita gunakan dalam 3-in-1 trading method itu betul-betul bukan settingan asli Pak Ramses ya. Karena apabila settingan asli misalnya moving average yang menggunakan 14, MACD-nya 12269, lalu kemudian RSI-nya 14, itu adalah settingan-settingan asli, maka menunggu ketiga-tiganya Pak, itu lama dan kadang terjadi kontradiktif, yang satu mau ke atas, yang satu mau ke bawah. Nah, tentunya kelebihan daripada 3-in-1 trading method ini adalah dengan parameter yang tersinkronisasi, itu mereka bertiga akan bergerak secara simultan. Maka kalau kembali kepada pertanyaan Pak Ramses, apakah mutlak harus satu garis dalam crossingnya? Jawabannya betul. Baik, terima. Walaupun itu agak lama nyari momentumnya Pak ya. Iya, betul Pak. Baik. Lama sih paten. Lama tapi paten. Gitu ya. Makasih Pak Deki, Pak Teguh. Ya, sama-sama Pak Ramses. ini mungkin mewakili juga untuk para partisipan semua ya. Jadi memang harus crossing ya, harus crossing baru kita bisa melakukan entry di sana. Dan tambah lagi untuk exitnya juga dikonfirmasi oleh 3-in-1 ini. Oke, kemudian ada Fritz lagi ya menanyakan, Pak Diki mohon petunjuk saat antisipasi sedang sideway, di mana EMA 13 dan EMA 21 bersulaman ya dengan EMA 55, kapan saatnya sideway berakhir dan tren mulai mengarah ke atas atau ke bawah. Baik, pertanyaan bagus Pak Fritz. Ini sebetulnya khusus untuk moving average itu pernah saya kupas di video saya sebelumnya Pak, The Miracle of Moving Average. Jadi Pak Fritz, di sana saya pun menjelaskan bahwa dalam penggunaan moving average, kaidah yang harus diperhatikan oleh kita itu adalah dua, Pak. Apabila tingkat kemiringan daripada moving average-nya itu mencapai kurang lebih 45 derajat, dan juga letak daripada candlestick ya, apakah jelas di atas atau di bawah moving average, maka itu terkonfirmasi sebuah tren, Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan terjadinya bersulaman ya antara 13, 21, dan 55, itu berarti kalau dilihat dari sisi tingkat kemiringannya, itu tidak 45 derajat. Maka dengan menggunakan 3-in-1, ini akan sangat
membantu kepada kita, tunggu yang kira-kira kemiringannya itu sesuai kaidahnya ya, sesuai dengan blueprint dari si penemunya, lalu tinggal di cross check dengan MACD dan RSI. Kurang lebih begitu Pak Fritz ya. Baik ya Pak Fritz ya, terjawab juga ya pertanyaannya. Ya, Jadi terima nunggu. kasih Pak Deki. Oke, ya, Siap kalau Pak di, Fritz, sukses tradingnya ya. ya kalau di MA memang sudut kemiringannya yang kita lihat ya, apakah Betul. benar-benar 45 derajat, kalaupun tidak berarti kursnya juga nggak tepat untuk digunakan. Oke, ini ada balasan dari Pak Sigit. Terima kasih Pak Deki atas jawabannya. Sama-sama sukses terus Pak Sigit dengan tradingnya ya. Pak Ramses juga sukses ya, Pak Ade sukses. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Masih ada pertanyaan yang masuk? Dipersilakan. Ini Lalu Pak ya, Deki, Yes, silakan. Pak Fritz. Pak tadi video yang MA itu ada di rahasia keuntungan ya Pak ya? Betul, ada Pak. Oh iya, nanti saya coba cari. Terima kasih Pak. Oke, baik. Itu kalau nggak salah Pak Fritz, gambar covernya itu gambar ini, mobil di perkotaan Pak. Ya, itu nanti bisa dicari Pak. Sangat lengkap di sana. Khusus buat MA ya, moving average ya, Iya, betul. pembahasannya. Oke, baik. Masih ada yang lain, silakan. Kami masih tunggu pertanyaan yang masuk. Ini luar biasa ya, karena untuk metode ini mungkin sebenarnya lengkap yang tadi Pak Deki sampaikan. Jadi dari moving average yang bisa dikombinasi dengan 3 moving average, ditambah lagi MACD dan RSI. Betul. Di mana kita bisa tahu kapan entry dan exit-nya. Ya, karena biasanya indikator yang kita gunakan atau sistem trading kita gunakan hanya mengandalkan dari entry point saja. Ya, bahkan kita nggak tahu kapan harus exit ya. Di sini sangat lengkap sekali. Nah, dengan 3-in-1 kita bisa masuk dan keluar dengan sinyal-sinyal yang sudah diberikan. Betul. Dan memang ini membutuhkan praktis ya Pak Teguh ya. Yap, benar. Bagaimana kita mulai untuk mencoba menganalisa, terutama pada saat penarikan trendline ya, trendline dari garis RSI. RSI. Kita melihat bagaimana menghubungkan antara top to top ya, atau bottom to bottom gitu ya. Gitu. Dan itu akan memudahkan kita. Oke, baik. Ada lagi yang masuk? Silakan langsung diaktifkan aja mikrofonnya apabila mau menanyakan langsung ke pembicara saya hari ini. Ya, mumpung ada Pak Deki nih. Oh, jelas Pak, terima kasih Pak Ade udah memberi respon. Luar biasa Satu Pak lagi Ade. deh Pak Deki boleh. Silakan, Pak. Silakan Pak Fritz. Pak, teknik ini di saham USDK itu kira-kira bisa nggak Pak? Sangat bisa Pak Fritz. Iya, karena kan saham itu kan nggak 24 jam seperti Forex ya Pak. Iya, betul. Kok bisa ya Pak ya? Iya, bisa Pak. Oh, jadi tetap time frame-nya H1 ya Pak Deki? Betul, itu di H1. Artinya H1 itu seperti yang ditanyakan oleh Pak Freddy tadi adalah base time frame-nya ya Pak Fritz ya. Tetapi kalau kita mau mencoba di 5 menit atau 15 juga available Pak. Oh, jadi maksudnya di 15 menit juga dengan parameter itu masih bisa betul. aplikasikan ya Pak ya? Masih bisa Pak. Oh, iya. Oke, baik. Makasih Pak Devi. Siap Pak Fritz, sukses tradingnya ya. Juga Pak Freddy Patio, sukses ya tradingnya. Baik ya, jadi bisa juga di semua currency ya, mata uang. Ini juga Pak Ade yang memberikan masukan yang pasti bisa buat semua mata uang ya Pak. Oke, Wah, terima kasih Pak Ade ya. Terus juga dari indeks saham juga bisa ya, karena memang teknikal ini kan khusus menganalisa teknikal yang ada grafiknya atau candle-nya ya. Selama Betul. ada candle itu bisa dipakai ya di technical analysis. Betul. Oke, mungkin itu aja Pak Deki yang kita Baik, bisa Pak Teguh, terima. apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, ya para teman semua, ini luar biasa sore hari ini ada pencerahan lagi dari Mr. Deki Mas Lobby tentang sistem trading yang kita bisa gunakan, yaitu dengan 3-in-1 ya, trading method yang sangat-sangat membantu untuk kita entry dan kapan kita untuk keluar atau exit ya. Baik,
ya dari serangkaian acara sore hari ini kita udah sama-sama ikuti. Buat para partisipan yang ingin mengulang video-video kami, nanti bisa buka YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, dan kami berharap juga untuk subscribe ya video channel kami, ya video YouTube kami, yang bisa mendapatkan update dari setiap minggunya yang kita akan share dari hasil webinar di setiap hari Jumat ya, di GK Invest. Baik ya para partisipan, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya bisa bergabung sore hari ini. Semoga bermanfaat ya buat para partisipan, dan kami tunggu testimoni ya dari hasil tradingnya setelah menggunakan 3-in-1 nantinya. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Deki. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Thank you. Sama-sama. Selamat sore semua. Salam profit. Salam profit. Salam profit semua. Ya.